Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaidah Rahma Adianti, NIM 2211201011, Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi. Berdasarkan video ini, saya akan menjelaskan mengenai PowerPoint yang saya buat terkait mata kuliah praktikum Bengkel Internet of Things, yang dimana bengkel IoT ini merupakan suatu tempat yang dimana seseorang dapat mempelajari ataupun mengembangkan sistem solusi IoT untuk memperbaiki ataupun meningkatkan kinerja suatu sistem. Dari bengkel Internet of Things ini dapat dibagi menjadi beberapa bab. Yang pertama yaitu terkait dengan konsep dasar IoT, kemudian ada sensor dan aktuator, yang ketiga ada teknologi komunikasi IoT, dan yang keempat ada keamanan IoT, serta yang kelima ada platform IoT, yang dimana nanti saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk konsep dasar IoT sendiri merupakan perangkat ataupun objek yang dimana dapat dihubungkan ke internet dan dapat saling berkomunikasi tanpa bertukar atau tanpa berinteraksi dengan manusia. Kemudian selanjutnya yaitu ada sensor dan aktuator, yang dimana sensor ini berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur perubahan lingkungan ataupun parameter tertentu. Sedangkan aktuator sendiri berfungsi untuk menggerakkan atau mengendalikan suatu sistem seperti motor atau. Yang ketiga ada teknologi komunikasi IoT, yang dimana teknologi komunikasi Internet of Things ini memungkinkan perangkat IoT terhubung ke internet dan berkomunikasi dalam perangkat lain ataupun platform IoT. Yang keempat ada keamanan Internet of Things, yang dimana keamanan Internet of Things ini menjadi salah satu pusat perhatian para pengembang produsen, yang dimana banyaknya ancaman-ancaman yang dapat mengancam kerentanan ataupun keamanan pada perangkat IoT ini. Dan yang terakhir adalah platform IoT, yang dimana platform IoT ini merupakan suatu infrastruktur atau kerangka kerja yang digunakan untuk menghubungkan perangkat. Selanjutnya kita balik ke awal lagi, yaitu mengenai konsep dasar IoT. Konsep dasar IoT ini menjadi 3 elemen penting, yaitu yang pertama ada perangkat IoT yang berupa sensor dan aktuator yang terpasang pada objek. Kemudian yang kedua ada jaringan IoT, yang dimana infrastruktur jaringan yang menyediakan konektivitas untuk perangkat IoT. Dan yang ketiga ada platform IoT, yang dimana untuk mengolah dan menganalisis data yang dihasilkan oleh perangkat. Selanjutnya yaitu ada sensor dan aktuator. Untuk jenis-jenis sensor sendiri yaitu yang pertama ada sensor suhu yang dapat mendeteksi suhu suatu lingkungan, kemudian yang kedua ada sensor kelembapan yang dapat mendeteksi suatu kelembapan di lingkungan, kemudian yang ketiga ada sensor cahaya yang dapat mendeteksi tingkat cahaya, yang keempat sensor gerak yang dapat mendeteksi gerakan ataupun perubahan posisi, dan yang kelima ada sensor tekanan yang dapat mendeteksi sebuah tekanan. Selanjutnya yaitu contoh pada aktuator. Yang pertama ada aktuator motor yang dapat menggerakkan ataupun mengendalikan pergerakan suatu sistem seperti robot ataupun kendaraan otonom. Selanjutnya ada aktuator katup yang dimana dapat mengendalikan aliran fluida atau gas dalam suatu sistem. Selanjutnya itu terkait dengan keamanan IoT. Di sini saya akan menyebutkan beberapa ancaman-ancaman yang mempengaruhi keamanan IoT. Contoh yang pertama ada serangan DDoS, yang dimana DDoS ini merupakan Distributed Denial of Service, yang dimana serangan DDoS ini menjadikan perangkat itu tidak responsif sehingga menjadikan perangkat tidak dapat diakses. Kemudian yang kedua ada serangan malware, yang dimana serangan malware ini dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat IoT. Yang ketiga ada pencurian identitas, yang dimana pencurian identitas ini pada perangkat IoT dapat terjadi ketika seseorang mencoba untuk masuk atau mengakses pada perangkat IoT. Yang selanjutnya adalah platform IoT, yang dimana di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh platform IoT yang populer di antaranya adalah AWS IoT, di mana AWS IoT ini dirancang untuk menghubungkan perangkat IoT ke cloud ataupun dapat memproses data secara real time. Kemudian yang kedua ada Microsoft Azure IoT, yang dimana menyediakan layanan untuk menghubungkan perangkat IoT ke cloud dalam memproses data dari perangkat tersebut. Kemudian yang ketiga ada IBM Watson IoT, yang dimana IBM Watson IoT ini dapat memfasilitasi pengumpulan data, analisis data, dan manajemen perangkat. Dan yang keempat ada Google Cloud IoT, yang dimana Google Cloud IoT ini dapat
digunakan untuk menghubungkan perangkat IoT, cloud, dan memproses data dari perangkat tersebut. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan terkait bengkel Internet of Things yang saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.